Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Sakina dari kelas D dengan NIM 2302310173 dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul 1, yaitu tipe data, prosedur, dan function. Tipe data itu adalah klasifikasi untuk menentukan jenis nilai yang dimiliki variabel. Tipe data berfungsi menempatkan variabel nama saja yang dapat diaplikasikan menggunakan operasi-operasi tertentu. Misalnya saat memiliki data berupa teks atau kalimat. Operasi itu seperti penambahan dan pengurangan tidak bisa diterapkan. Jenis-jenis tipe data dalam bahasa C yaitu yang pertama, char adalah tipe data yang bersih satu huruf atau satu karakter. Dan yang kedua, integer adalah data untuk menampung angka bulat. Yang ketiga, float adalah tipe data untuk menampung angka pecahan. Yang keempat, array menggunakan tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data dasar. Tipe data tersebut harus satu jenis. Dan yang kelima yaitu struktur, merupakan tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data dasar. Tipe data tersebut bisa lebih dari satu jenis. Terus yang kedua yaitu function. Function tersebut adalah fungsi adalah sebuah fungsi berisi sejumlah pernyataan yang dikemas dalam sebuah nama. Selanjutnya, nama ini dapat dipanggil di beberapa tempat dalam program. Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan satu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Yang berikut adalah contoh program fungsi dalam C++. Terus yang ketiga yaitu prosedur. Prosedur adalah blok kode yang terdiri dari satu atau lebih pernyataan yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dalam program. Prosedur tidak mengembalikan nilai apapun setelah selesai dieksekusi. Dan berikut adalah contoh program prosedur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fadila Deputari, NIM 0040 dari kelas Informatika A 2023. Hari ini saya akan mempresentasikan modul 2, yaitu sorting atau pengurutan. Sorting merupakan suatu metode untuk mengurutkan data atau elemen-elemen dalam suatu data dengan teratur. Pengurutan dapat dilakukan dari nilai terkecil hingga terbesar atau biasa disebut dengan ascending, atau sebaliknya yaitu descending. Jenis-jenis sorting. Yang pertama, bubble sort. Algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan menukar elemen yang berdekatan berulang kali jika urutannya salah. Yang kedua, selection sort, yaitu melakukan beberapa kali untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Untuk setiap proses, akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan ditukar ke posisi yang tepat di dalam array. Yang ketiga, insertion sort, yaitu algoritma yang melakukan proses pengurutan dengan cara menyisipkan elemen di antara elemen lain yang nilainya lebih kecil dan lebih besar daripada elemen yang disisipkan. Kemudian, merge sort, yang berfungsi untuk mengurutkan sebuah array berisi nilai-nilai yang acak dengan cara mengurutkan sebagian dari array terlebih dahulu sebelum mengurutkan semua array secara keseluruhan. Yang terakhir, quicksort, yaitu algoritma pengurutan data yang mengadopsi pendekatan bagi dan taklukan. Ia memecah data menjadi dua bagian, yaitu elemen yang lebih kecil dari elemen pembanding atau pivot, dan elemen yang lebih besar dari pivot. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga data terurut sepenuhnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faikotul Ramadania, NPM 230080. Saya dari kelas B, kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu stack, QQ, dan tree. Di mana stack itu adalah struktur data atau tumpukan, salah satu jenis struktur data yang berfungsi untuk menyimpan dan mengorganisir data dalam urutan tertentu. Nah, konsep utamanya itu terdiri dari last in, first out, atau LIFO, yang artinya data yang terakhir dimasukkan ke stack akan menjadi data yang pertama kali diambil atau dikeluarkan dari stack. Nah, QQ adalah struktur data yang berfungsi untuk menyimpan elemen-elemen yang diurutkan berdasarkan prinsip freeze in, freeze out, atau FIFO. Elemen pertama kali yang dimasukkan ke dalam antrian akan pertama kali juga yang akan dikeluarkan. Nah, ini QQ digunakan dalam berbagai situasi seperti pemrosesan antrian, sistem operasi, pengantrian di bank, pemrosesan permintaan jaringan komputer, dan lain-lain. Kemudian yaitu tree. Tree adalah struktur data nonlinear karena pada data tree tidak dieksekusi atau berurutan. Sebaliknya, data diatur pada beberapa level yang disebut struktur hierarkis. Nah, hierarkis ini adalah struktur tree dapat diibaratkan seperti sebuah pohon keluarga di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul induk, sedangkan simpul bawahnya adalah simpul anak. Struktur data tree terdiri atas kumpulan simpul atau node di mana tiap-tiap simpul dari tree digunakan untuk menyimpan nilai, dan sebuah list rujukan ke simpul lain yang disebut simpul anak atau child node. Biasanya diimplementasikan menggunakan pointer. Simpul pada tree bisa memiliki beberapa simpul anak. Namun, jalan menuju sebuah child node hanya bisa dicapai melalui maksimal satu node. Apabila sebuah node atau simpul tidak memiliki child node sama sekali, maka dinamakan leaf node. Struktur data ini adalah metode khusus untuk mengatur dan menyimpan data di komputer agar dapat digunakan secara lebih efektif. Selebihnya itu penjelasan dari saya, kemudian akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa, saya dari kelompok 2. Saya dari Informatika F angkatan 2023. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan jenis-jenis tree. Di mana jenis-jenis tree itu ada 4 macam di sini. Yang pertama, general tree. Apa sih yang dimaksud dengan general tree? Nah, general tree adalah struktur data tree yang tidak memiliki batasan jumlah node. Pada hierarki tree disebut dengan general tree. Setiap simpul atau node bebas memiliki berapa child node. Tree jenis ini adalah superset dari semua jenis tree. Nah, terus yang kedua ada binary tree. Binary tree adalah jenis tree yang simpulnya hanya dapat memiliki padanya itu 2 simpul anak atau sering disebut dengan child node. Kedua simpul tersebut biasanya disebut dengan simpul kiri dan simpul kanan. Tree tipe ini lebih populer daripada jenis lainnya, jadi binary tree itu lebih populer ya. Terus yang ketiga ada balance tree. Apabila tinggi dari sub tree adalah sebelah kiri dan sub sebelah kanan sama atau
Kalaupun berbeda, hanya berbeda satu, maka disebut dengan balance tree. Terus yang keempat ada binary search tree. Nah, sesuai dengan namanya, binary search tree digunakan untuk berbagai algoritma pencarian dan pengurutan. Contohnya seperti AFL tree dan red black tree. Struktur data tree jenis ini memiliki nilai dan simpul sebelah kiri lebih kecil daripada induknya, sedangkan nilai simpul sebelah kanan lebih besar daripada induknya. Mungkin kira-kira hanya seperti itu. Jika ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhalil, kelas Informatika D. Video kali ini saya akan mempresentasikan tentang rekursif. Rekursif adalah suatu proses atau prosedur dari fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Karena proses dalam rekursif ini terjadi secara berulang-ulang, maka harus ada kondisi yang membatasi pengulangan tersebut. Jika tidak, maka proses tidak akan pernah berhenti sampai memori yang digunakan untuk menampung proses tersebut tidak dapat menampung lagi atau penuh. Contoh rekursif faktorial dari bilangan bulat positif n didefinisikan sebagai berikut. N sama dengan nx dalam kurung n-1 untuk n lebih besar 1. 0 sama dengan 1 untuk n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Secara pemrograman dapat ditulis sebagai faktorial 0 sama dengan 1 faktorial n dalam kurung n-1 2. Persamaan 2 di atas adalah contoh hubungan rekurens atau rekurensi relation, yang berarti bahwa nilai suatu fungsi dengan argumen tertentu bisa dihitung dari fungsi yang sama dengan argumen yang lebih kecil. Persamaan 1 tidak bersifat rekursif, disebut nilai awal atau basis. Setiap fungsi rekursif yang paling sedikit mempunyai satu nilai awal, jika tidak, fungsi tersebut tidak bisa dihitung secara eksplisit. Bilangan Fibonacci didefinisikan sebagai berikut. Dari barisan tersebut dapat dilihat bahwa bilangan ke n lebih besar 2. Dalam barisan dapat dicari dari dua bilangan sebelumnya yang terdekat dengan bilangan n, yaitu bilangan ke n-1 dan bilangan ke n-2. Sehingga dapat dirumuskan sebagai Fibonacci 1 sama dengan 1, Fibonacci 2 sama dengan 1. Fibonacci n1 sama dengan Fibonacci n2, hasilnya 3. Dengan persamaan 1 dan 2 adalah basis, dan persamaan 3 adalah rekurensnya. Dalam beberapa situasi, pembacaan secara rekursif maupun secara iteratif mempunyai keuntungan dan kekurangan masing-masing. Cukup sulit untuk menentukan mana yang paling rendah, paling jelas, paling efisien, dan paling mudah dibanding yang lain. Boleh dikatakan pemilihan cara iteratif maupun rekursif merupakan kesenangan seorang programmer dan tergantung konteks permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan kesanggupan yang bersangkutan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Irwansyah dari kelompok 2. Jadi saya akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu struk. Struk adalah kumpulan dari beberapa variabel yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Setiap variabel dalam struk dapat memiliki tipe data yang berbeda, sehingga kita dapat membuat tipe data baru yang sesuai dengan kebutuhan kita. Beda dengan array, hanya berupa kumpulan variabel yang bertipe data sama. Struk bisa memiliki variabel-variabel yang bertipe data sama atau berbeda, bahkan bisa menyimpan variabel yang bertipe data array atau struk itu sendiri. Variabel-variabel menjadi anggota struk disebut dengan elemen struk. Dan berikut adalah jenis-jenis struk. Dalam bahasa
pemrograman C++. Terdapat dua jenis struk, yaitu struk tanpa nama anonymous struk dan struk dengan nama name struk. Yang pertama, struk tanpa nama anonymous struk. Struk tanpa nama anonymous struk adalah struk yang tidak memiliki nama variabel, sehingga hanya bisa digunakan untuk deklarasi variabel saja. Nah, yang kedua, B, struk dengan nama name struk. Sementara itu, struk dengan nama adalah struk yang memiliki nama variabel dan dapat digunakan untuk deklarasi variabel serta operasi-operasi lainnya.